Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intisara Prayogi dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang konsep dan fenomena kuantum. Sebelum mulai, kita lihat dulu yuk. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, yang pertama ada radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam, istilah benda hitam atau black body pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff. Benda hitam memancarkan radikal dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil. Energi yang dipancarkan atau diserap persatuan waktu atau persatuan luas dapat dirumuskan menjadi. Baiklah, ini adalah rumus dari radiasi benda hitam. I total sama dengan daya radiasi dibagi dengan luas permukaan. Selanjutnya, hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Nah, ini adalah rumus dari pergeseran Wien ya, yaitu lambda maksimal atau panjang gelombang untuk intensitas maksimum dikali dengan suhu sama dengan tetapan pergeseran Wien, atau pergeseran Wien sama dengan panjang gelombang dikali dengan suhu. Berikut ini adalah grafik dari hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Bisa dilihat, ini adalah grafiknya. Selanjutnya ada teori Planck. Pada awal abad 19, ilmuwan bernama Max Planck berhasil menemukan teori tentang radiasi benda hitam. Ia berpendapat bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam berperilaku seperti osilator dalam rongga. Getaran yang timbul dari isolator tersebut kemudian diserap oleh atom yang dipancarkan kembali. Planck menyimpulkan bahwa energi yang dipancarkan dan diserap tidaklah kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Hukum tersebut kemudian dikenal dengan hukum radiasi benda hitam Planck. Hukum ini secara matematis dirumuskan sebagai E sama dengan N dikali H dikali V. Untuk H sama dengan konstanta Planck, N bilangan kuantum, dan V sebagai frekuensi radiasi. Kuantitas energi asumsi pada masa ini merupakan hal yang benar-benar baru. Kuantitas energi inilah yang mendasari teori fisika kuantum. Selanjutnya adalah contoh soal dari radiasi benda hitam. Pertama yaitu, berapa panjang gelombang yang bersesuaian dengan energi radiasi maksimum suatu benda yang bersuhu 50 derajat Celcius. Dari 50 derajat Celcius ini kita ubah menjadi Kelvin sama dengan 57 ditambah 273 derajat. C itu tetapan pergeseran Wien-nya sama dengan 2,90 dikali 10 pangkat min 3 MK. Lanjut kita masukkan ke rumus, mendapatlah hasil dari 8,8 dikali 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya materi kedua yaitu efek fotolistrik. Percobaan fotolistrik. Menurut Einstein, pancaran cahaya berfrekuensi F berisi paket-paket gelombang atau paket-paket energi yang besarnya sama dengan HF yang dinamakan foton. Energi foton hanya bergantung pada frekuensi gelombang cahaya. Menurut postulasi Planck, foton-foton yang sampai pada kuanta dan akan diserap sebagai kuantum energi. Jika energi yang diterima elektron melebihi energi ikat oleh permukaan logam, sebagian digunakan energi elektron untuk melepaskan diri dari bahan dan sisanya digunakan untuk dikerak menjadi energi kinetrik elektron.
Besarnya energi yang diperlukan oleh elektron untuk melepaskan diri dari logam atau berlawan energi ikatan logam disebut fungsi kerja atau energi ambang logam. Besar energi kinetik maksimum fotoelektron diformulasikan sebagai energi kinetik maksimal sama dengan Hf dikurang dengan V0 dengan V0 sama dengan Hf0. Keterangannya itu energi kinetik maksimal sama dengan energi kinetik maksimum fotoelektron dengan satuan J atau Joule. W0 sama dengan fungsi kerja atau energi ambang logam dan F0 sama dengan frekuensi ambang logam dengan satuan Hertz. Pada saat telah terjadi efek fotolistrik dengan mengatur besarnya tegangan listrik, gerak elektron yang terpancar dari logam dapat dihentikan ditandai dengan arus listrik yang terbaca oleh ampermeter menjadi 0. Tegangan yang mampu menghentikan keluarnya elektron dari permukaan logam selanjutnya disebut pada peda potensial listrik penghenti atau stopping voltage atau V0. Ketika fotoelektron terhenti, berarti nilai elektron kinetiknya sama dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh sumber tegangan. Jadi, energi kinetik maksimum sama dengan E dikali V0. E dengan arti muatan elektron, dan V0 sama dengan tegangan atau beda potensial henti volt. Pada 1924, Louis de Broglie menemukan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini menjelaskan bahwa foton dan elektron bergerak sebagai sifat gelombang dan partikel. Panjang gelombang dan partikelnya ini sebesar lambda sama dengan H per P atau lambda sama dengan H per M. Dan keterangan lambda adalah panjang gelombang, A sama dengan tetapan Planck, M sama dengan massa partikel dalam kilogram, dan V sebagai kecepatan partikel. Selanjutnya ada ketidakpastian Heisenberg pada efek fotolistrik. Prinsip ketidakpastian didasarkan pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan kita tidak mungkin mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Pertanyaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Werner Heisenberg pada 1927. Kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastian sebagai berikut. Ya, ini adalah prinsip ketidakpastian dari Heisenberg. Selanjutnya yaitu contoh soal dari efek fotolistrik. Jika satu logam mempunyai fungsi kerja sebesar 3,7 eV dengan E-nya sama dengan 16 dikali 10 pangkat 19 J dan H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat 4 Cs, maka tentukan besar frekuensi ambang dari logam tersebut. Di soal kita tulis dulu yang kita ketahui dari soal, kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasil yaitu 8,9 dikali 10 pangkat 14 atau dibulatkan menjadi 9 dikali 10 pangkat 14. Satuannya itu adalah Hertz. Kemudian materi terakhir yaitu sinar X dan efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhambatnya foton atau sinar X saat elektron yang menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton diungkapkan oleh ilmuwan bernama Compton berdasarkan ekspresinya pada tahun 1923. Dan ini adalah rumus energi foton Planck. E sama dengan Hf, P sama dengan Hf, dan P sama dengan H per lambda. Dan keterangan P sama dengan momentum foton, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, H sama dengan tetapan Planck, dan lambda sama dengan panjang gelombang foton. Jadi untuk rumus persamaan Einstein-nya yaitu E sama dengan mc kuadrat atau E sama dengan M dikali C dikali C. Keterangannya E yaitu energi, M sama dengan massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya, sinar X yang menumbuk elektron akan mengakibatkan foton mengalami pembelokan dengan sudut sesuai persamaan Compton. Ya, ini adalah persamaan Compton, bisa dilihat dengan keterangannya yaitu ada pergeseran panjang gelombang, ada panjang gelombang, dan lambda sesuai panjang gelombang foton hambur, M0 sama dengan massa elektron, disebut hamburan, dan ada panjang gelombang fotonnya dengan satuan M. Contoh soal.
Sebuah kristal tunggal garam dapur atau NaCl diradiasi dengan seberkas sinar X dengan panjang gelombang 0,250 nm dan bantuan Bragg yang pertama teramati pada sudut 26,3 derajat Celcius. Berapakah jarak antara atom bagi NaCl? Tulis dulu apa-apa saja yang diketahui, kemudian kita masukkan kepada rumus. Untuk mencari jarak itu sama dengan D N kali lambda per 2 sin sudutnya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang mendapatkan hasil 0,282 nm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.